Salawatan pada malam kemarin telah kami terima sebesar Rp1.234.000. Kami atas nama pengurus Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah Bapak Ibu berikan, dan semoga apa yang Bapak Ibu infakkan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ada petugas tarawih pada malam hari ini pada tanggal 5 Ramadan 1447 Hijriah yang bertindak selaku penceramah Dr. Agus Mursalim MAG, kemudian Imam Ustaz Ahmad Jainuddin dan Ustaz Muhammad Hamdan, penyelawat Ustaz Ahmad Ihsan dan Bapak Muhammad Yufri, serta zikir dan doa oleh Ustaz Muhammad Tahri. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Mukarram Dr. Mursalim MAG. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan wa farada 'alaina bis-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah masuk pada malam kelima yang puasa pada hari Kamis dan malam ke-6 pada hari Rabu. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk hadir di tempat yang barokah ini. Mudah-mudahan insya Allah Allah senantiasa membimbing kita, memanjangkan umur, meluangkan rezeki, menyehatkan kita, insya Allah kita istiqamah melaksanakan ibadah-ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah di dalam Ramadan ini, insya Allah. Sebagaimana tema yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kultum, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Tetapi sebelum saya menjelaskan, menyampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran, kalaupun nanti penjelasan ini belum sempat, nanti insya Allah kita sambung di subuh besok pagi. Sebelum saya masuk ke situ, ini mungkin bahan renungan bagi kita, bertepatan juga pada bulan Ramadan ini kita kenal sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kita semua berlomba-lomba membaca Al-Quran, baik yang tidak tamat maupun yang tamat. Ini mungkin bahan renungan bagi kita. Kita ini adalah mayoritas umat Islam di Indonesia, tapi ada temuan tahun 2003 yang dilakukan oleh pemerintah dalam Kementerian Agama, meneliti tentang kemampuan kita umat Islam membaca Al-Quran. Alhamdulillah, kalau kita mungkin di sini di Masjid Raya, ya alhamdulillah, khususnya bagi ibu-ibu. Dan ternyata juga salah satu temuannya itu
Yang lebih banyak pintar membaca Al-Quran sekitar 56% adalah ibu-ibu. Bapak-bapak hanya 51%. Kalau di sini mungkin saja karena di sini ibu-ibu setiap hari minggu pagi itu ada yasinan. Nggak ada bapak-bapak yasinan kalau di sini. Mungkin kalau malam Jumat aja. Kemudian ternyata sekitar 61% umat Islam itu baca Qurannya masih terbata-bata. Masih terbata-bata. Sekitar 40% umat Islam itu belum bisa membaca Al-Quran seperti anak-anak. Masih nyambung-nyambung. Yang lancar hanya 48% yang lancar sesuai dengan ilmu tajwidnya, harakatnya, barisnya, ya panjang, pendek dan denungnya. Sekitar 48% ya. Hadirin jamaah rahimahullah. Yang miris lagi, baru-baru ini 2025 juga dilakukan asesmen pengujian terhadap guru agama di SD. Guru agama di SD ternyata semuanya 58,26 guru agama itu kurang mampu membaca Al-Quran. Ini miris juga ya. Karena guru agama ini yang diharapkan untuk mendidik, mengajari anak-anak kita mengaji. Ternyata sekitar 58,26% mereka belum mampu. Ya bisa lah, tapi untuk kepada orang lain belum, hanya untuk dirinya. Ini menjadi persoalan. Nah, sekitar 27,11% guru agama di SD itu sangat buruk bacaan Al-Quran. 27,11%. Inilah sebagian yang mengajar anak-anak kita. Maka kemudian menjadi renungan bagi kita, pantaskah kalau seandainya ini, tapi tidak bisa kita saling menyalahkan. Juga pengalaman saya sebagai seorang pendidik, kebetulan saya sebagai dosen di UINSI, kurang lebih 10 hari yang lalu saya menguji mahasiswa S2. Ujian, ada istilah ujian komprehensif sebelum ujian tesis. Saya uji ngaji, dibaca tosin, tapi bukan dibaca tosin, tosa. Sekitar beberapa tahun yang lalu, S2 juga, kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan PAUD, pendidikan anak usia dini. Saya suruh baca Alif Lam Mim. Ini mohon saya bukan membuka aib lembaga kami, tapi untuk kita berenung agar supaya bagaimana kita introspeksi diri, apalagi pada bulan Ramadan kita kenal sebagai bulan Al-Quran. Dibaca Alif Lam Mim apa? Alam. Alhamdulillah, saya kaget. Ya, itulah dari mana sananya. Tapi namanya sebagai umat Islam adalah kewajiban kita untuk membaca Al-Quran. Karena salah satu pedoman kita adalah bagaimana bisa kita mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak bisa membaca. Ini sekedar perbandingan. Masa kita mau kalah dengan mereka-mereka yang tidak beragama Islam tapi kemudian mempelajari Islam, dan salah satu yang dipelajari adalah Al-Quran. Ya mungkin ada guru saya, gurunya adalah non-muslim tapi hebat membaca Al-Quran. Kalau di Amerika, di Belanda itu banyak orang-orang non-muslim yang belajar Islam tapi kemudian pintar baca Quran. Masa kita mau kalah dengan mereka? Oleh karena itulah kesempatan singkat ini saya ingin mengajak
untuk kita merenung bagaimana dengan anak-anak kita. Karena terus terang juga ya, kita juga tidak bisa saling menyalahkan, karena mungkin dari sononya kita sebagai orang tua menyerahkan pendidikan kita kepada sekolah, padahal ternyata temuannya banyak juga guru-guru agama di SD kurang mampu, bukan tidak tahu, kurang mampu hanya untuk dirinya bagaimana caranya mengajar anak kita kalau dirinya sendiri kurang bagus. Bukan berarti saya melemahkan Bapak Ibu. Nah, kalau begitu apa artinya? Tapi bagi kita mungkin, maka kemudian pada kesempatan Ramadan ini, kalau mungkin pagi-pagi kita ajak anak kita, tapi bukan hanya mengajak, tapi kita harus memulai. Makanya mohon maaf, biasa kalau saya berhadapan mahasiswa, setiap kali saya ketemu pasti saya akan suruh mengaji bersama-sama. Kemudian saya himbau minimal habis sholat maghrib kita mengaji mungkin 5 ayat, setengah lembar, bagus-bagus 1 halaman. Kalau kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran 5 ayat itu tidak sampai 2 menit. Ya kalau mungkin baca kita ya taruhlah 5 menit. Daripada kita menghabiskan waktu untuk di hadapan HP membuka scroll tanpa ada arti. Kita membaca Al-Quran. Bahkan ini ada juga temuan dari survei itu bahwa ada sekitar 40% masyarakat kita tidak punya mushaf di rumahnya. Nauzubillah, misalnya kita sebagai umat Islam di rumah kita tidak ada mushaf. Apa mau dibaca kalau tidak mushaf? Mungkin alhamdulillah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini semua minimal 1 lah. Bahkan kan kalau di rumah bisa sampai 5 karena anak kita sendiri. Kalaupun tidak ada kan sih bisa. Ada aplikasi Al-Quran, kita bisa baca di mana pun. Mungkin kita bisa di mobil kan, di mana kan, dan sebagainya. Membaca Al-Quran, yang penting tempatnya kondusif, bukan tempat yang kotor. Saya kalau di WC kan tidak mungkin kita akan membaca. Di mobil kita bisa putar-putar, ikut membaca. Nah nanti kita akan jelaskan bagaimana dampak daripada bacaan Al-Quran yang kita baca. Bahkan jangankan kita baca, mendengarkan saja ayat-ayat suci Al-Quran itu bisa memberikan efek positif kepada diri kita. Sudah banyak penelitian, insya Allah sebentar nanti saya akan sampaikan bagaimana dampak daripada bacaan Al-Quran yang kita baca. Bukan hanya kepada diri kita umat Islam, bahkan ada penelitian dari non-Muslim bisa memberikan dampak positif terhadap psikologi seseorang itu terhadap ketika dia mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan. Demikianlah ceramah singkat ini, mudah-mudahan insyaallah sebentar kita akan sambung tentang bagaimana keutamaan Al-Quran dan bagaimana kedahsyatan daripada Al-Quran yang merupakan kitab suci kita bagi umat Islam, dan kita agung-agungkan sehingga insyaallah bisa menjadi syafaat di akhirat nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.